Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, saya akan memberikan panduan teknis untuk bagaimana cara Bapak Ibu bisa mengisi presensi mahasiswa melalui portal masing-masing dari Bapak dan Ibu. Oke, izin saya untuk share screen. Ketika sudah ada di laman depan ini, Bapak Ibu, ketika sudah ada koneksi internet di laman depan, Bapak Ibu bisa klik portal.uad.ac. Ini nggih, portal seperti biasa, seperti saat Bapak Ibu mengisikan atau menginput nilai mahasiswa. Oke, ini sudah isi username serta passwordnya sesuai dengan username dan password Bapak Ibu yang sudah memiliki. Namun jika belum, Bapak Ibu nanti bisa mengkomunikasikan dengan bagian TU Mbak Retna Ningsih. Oke, kita login. Oke. Kita login, di sini sudah ada seperti biasa data biasa yang memang sudah ada di portal kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu bisa mengklik akademik, bagian akademik, lalu masuk ke mata kuliah yang diampu. Oke. Nah, sudah muncul daftar nama mata kuliah yang diampu. Bapak Ibu bisa memilih sistem informasi akademik di sini. Kalau kita klik tanda panah yang bawah ini, ketika diklik ada berbagai macam pilihan. Jika Bapak Ibu akan mengisi presensi mahasiswa PPKN, tentunya dipilih di FKIP. Kita klik FKIP, kemudian diklik ada tanda ini ditampilkan. Nah, setelah muncul, akan muncul mata kuliah yang kita ampu di semester Gasal 2021-2022. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih mata kuliah mana yang akan diinputkan presensinya. Misalnya saya contohkan, lihat prodinya, misalnya di prodi PPKN ada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kita bisa klik mata kuliah evaluasi pembelajaran ini. Kemudian muncul petunjuk keterangan mahasiswa kalau nanti munculnya T itu adalah tidak hadir, kalau L hadir secara luring, kalau D hadir secara daring. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan presensi. Bapak Ibu, kita bisa menambahkan presensi, muncul seperti ini. Misalnya kita tuliskan pertemuan pertama, ini akan muncul sebanyak 14 pertemuan. Kita pilih misalnya ini pertemuan pertama, kita klik tanggal pertemuan. Misalnya kita klik mata kuliah evaluasi ini tanggal kemarin pertemuannya. Kemudian materi pertemuan kita tuliskan, misalnya di pertemuan pertama itu biasanya adalah orientasi perkuliahan dan perkenalan mata kuliah serta materi yang akan dipelajari selama 1 semester. Misalnya ini materi yang disampaikan. Kemudian Bapak Ibu, ini kehadiran, ada hadir, ada daring. Jadi karena memang perkuliahan saat ini kita bisa menggunakan dua, mahasiswa bisa hadir di dalam kelas dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya untuk protokol kesehatan. Misalnya harus ada surat izin orang tua, harus ada surat sudah melakukan tes rapid antigen, terus kemudian juga menggunakan sudah vaksin, dan juga artinya ketika di dalam kelas pun harus memakai protokol kesehatan yang ketat, dan tentunya kemampuan dosen untuk bisa mengarahkan di dua tempat, baik secara daring ataupun secara luring. Oke, misalnya perkuliahan dilakukan secara daring, Bapak Ibu bisa mengklik atas ini semuanya terlebih dahulu. Nah, untuk mengklik daring hadir. Nah, ini ketika kita klik daring ini, maka ini akan terchecklist semuanya. Nah,
untuk melihat misalnya mahasiswa ini hadir atau tidak di dalam kelas, misalnya Bapak Ibu bisa cek misalnya nih namanya Asusta, oh ternyata Asusta di hari ini tidak hadir, maka Bapak Ibu bisa menghapuskan tanda checklistnya itu karena dianggap tidak hadir. Kemudian mana lagi misalnya Rais Cahya Subagya, Bapak Ibu bisa cek juga misalnya Rais ini dianggap tidak hadir di perkuliahan. Terus kemudian misalnya nih Romana Mogi gitu ya. Romana Mogi kita anggap tidak hadir di perkuliahan. Setelah diisi, oh ternyata semuanya hadir di perkuliahan hari pertama, hanya Romana Mogi saja yang dianggap tidak hadir. Kemudian apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa klik simpan. Oke. Kita simpan. Sudah simpan. Nah, untuk pertemuan pertama ini sudah tercatat mahasiswa yang hadir dan yang tidak hadir. Jadi kalau T tadi tidak hadir, nah ini tidak hadir, terus kemudian yang lainnya dianggap hadir. Kemudian, oh ternyata mahasiswa itu misalnya Bapak Ibu di pertemuan berikutnya mahasiswa itu mengkonfirmasi ketidakhadirannya dan Bapak Ibu misalnya sudah memberikan penugasan khusus sehingga mahasiswa itu bisa dikatakan hadir saat pertemuan itu. Maka apa yang bisa kita lakukan? Maka kita klik tanda seperti pensil ini di pertemuan keberapa mahasiswa itu mau dirubah. Kemudian kita klik. Oke, terus kita perbaiki dan kita simpan lagi. Disimpan, di save, disimpan lagi. Oke, nah kemudian akhirnya mahasiswa yang tadi tidak hadir bisa kita anggap hadir. Jadi Bapak Ibu untuk isian presensi saat ini Bapak Ibu bisa mengelolanya sendiri melalui portal masing-masing dari Bapak Ibu. Mungkin itu penjelasan dari saya untuk isian presensi melalui portal masing-masing Bapak Ibu. Namun apabila Bapak Ibu masih dalam kesulitan untuk bisa mengisi presensi tersebut, Bapak Ibu bisa menghubungi TU ataupun Simeru langsung ataupun juga saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.